5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema yang pertama, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Perhatikan ya adik-adik gambar halaman rumah Dayu. Mereka sedang membersihkan halaman rumah. Ayah sedang memotong rumput atau memotong tanaman yang mungkin sudah panjang adik-adik. Lalu ibu sedang menyapu. Dayu dan adiknya ya, ada yang menyiram tanaman, ada yang menata pot bunga. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Ya, mereka sedang bekerja bakti membersihkan halaman rumah mereka. Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarganya? Sikap apa adik-adik? Mereka sikapnya adalah cinta lingkungan, cinta kebersihan, cinta kesehatan. Mengapa begitu Kak Citra? Ya, mereka peduli dengan lingkungan mereka. Mereka ingin halaman rumah mereka bersih dan sehat. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Perhatikan gambar 1 dan gambar 2 adik-adik. Ini yang dilakukan Dayu bersama dengan keluarganya yang merupakan kegiatan bersama-sama ya. Di sini ada olahraga bersama, lalu ada bersendau gurau bersama ya. Mereka berkumpul bersama. Nah, apa yang mereka lakukan ini menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar pertama adik-adik? Ya, mereka sedang berolahraga bersama. Lalu, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar kedua? Mereka sedang mengobrol bersama adik-adik di bawah pohon ya, di halaman rumah mereka. Mereka bersenda gurau bersama. Lalu, mengapa kegiatan seperti gambar 1 dan 2 itu perlu dilakukan adik-adik? Mengapa heyo kok gambar 1 dan gambar 2 ini harus dilakukan atau perlu dilakukan? Ya, untuk menjaga persatuan dalam keluarga kita, supaya keluarga kita mempunyai kegiatan bersama, bisa harmonis. Lalu apa? Kita bisa saling menghargai dalam keberagaman. Apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Apa adik-adik yang harus dilakukan? Ya, bisa yang kita lakukan adalah bisa berolahraga bersama, bisa pergi wisata bersama ya. Kita juga bisa menghargai satu dengan yang lain, mencintai satu dengan yang lain, tidak bertengkar. Itu merupakan wujud sikap kebersamaan dalam keluarga. Apa yang akan terjadi adik-adik jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Kalau tidak ada ya adik-adik ya sikap kebersamaan ini, otomatis keluarga akan saling bertengkar.
tercerai-berai ya, tidak rukun. Nah, itu adik-adik kalau tidak ada sikap kebersamaan. Jadi adik-adik kalian harus memiliki sikap kebersamaan dalam keluarga kalian. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Ini kata Dayu ya adik-adik yang merupakan pesan bagi adik-adik semuanya. Manusia itu disebut makhluk sosial adik-adik. Mengapa ya manusia itu disebut makhluk sosial? Nah, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena tidak dapat hidup sendiri atau membutuhkan orang lain. Jadi untuk hidup kita membutuhkan orang lain adik-adik, seperti membutuhkan keluarga kita ya. Kegiatan dapat dilakukan secara bersama-sama. Kebersamaan itu dapat memupuk rasa persatuan dalam keberagaman. Ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Contohnya membantu ibu mencuci piring, membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, berolahraga bersama keluarga, bertamasya bersama keluarga, atau piknik ya, piknik bersama keluarga. Agar tercipta persatuan dalam keberagaman, kita hendaknya memiliki sikap-sikap sebagai berikut adik-adik. Yang pertama, tidak bersikap mau menang sendiri. Nah, pengennya menang sendiri. Misalnya kalian bertengkar dengan adik-adik karena berebutan mainan. Kalian ingin mainan itu menjadi milik kalian sendiri. Itu namanya sikap mau menang sendiri adik-adik. Dan itu tidak boleh kita lakukan adik-adik. Lalu kita harus menghargai pendapat orang lain dalam keluarga kita. Mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain. Misalnya tadi dalam membersihkan rumah. Nah, itu harus ada kerjasama. Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Itu sikap yang baik loh adik-adik untuk mewujudkan persatuan di rumah kalian atau dalam keluarga kalian. Jika kalian berbuat salah, ya akui kesalahannya dan meminta maaf. Contohnya adik-adik, tanpa sengaja kalian memecahkan gelas ibu. Ya, kalian harus mengaku kepada ibu dan meminta maaf bahwa kalian sudah memecahkan gelasnya. Ya adik-adik ya, mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jika dalam keluarga kita ada yang berbuat salah, ya kita harus mau memaafkan. Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, ini ada teks yang berjudul Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah adik-adik. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan adik-adik. Itu tadi bacaan ya, bahwa halaman rumah Dayu itu indah dan asri. Kita jadi tahu adik-adik di sini bahwa halaman rumah yang bersih dan sehat itu ciri-cirinya tidak ada sampah yang berserakan ya.
Lalu di situ ada bunga-bunga, ada pohon yang rindang untuk kita bisa bermain, bercanda dengan keluarga kita. Lalu di sini ada tempat untuk membuang sampah. Nah, di halamannya Dayu ini tempat sampahnya ada dua, yaitu tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik. Apa itu sampah organik dan sampah anorganik? Nah, sampah organik itu adik-adik sampah yang mudah membusuk. Contohnya itu sisa-sisa makanan. Lalu sampah anorganik itu adalah sampah yang susah untuk membusuk adik-adik. Contohnya sampah plastik, botol, lalu sampah seperti bla 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 bla. Lalu sampah anorganik itu sampah yang tidak mudah membusuk adik-adik. Contohnya ya seperti plastik, lalu ada botol, lalu ada botol plastik, lalu ada kaleng. Itu adalah contoh sampah-sampah anorganik. Karena sampah anorganik ini susah untuk membusuk adik-adik. Jadi kalian sudah tahu nih bedanya sampah organik dan sampah anorganik. Halaman rumah itu bisa dijadikan tempat untuk berolahraga. Misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Apa itu keseimbangan statis? Keseimbangan statis itu artinya keseimbangan tubuh kita dalam posisi diam. Keseimbangan statis itu dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Ini adalah contoh-contoh gerakan keseimbangan statis. Yang pertama, berjinjit, kakinya berjinjit adik-adik sambil bertolak pinggang. Jadi kalian tahan itu waktu kalian berjinjit adik-adik. Apakah kalian seimbang atau tidak? Yang kedua, kalian bisa melakukan mengangkat satu kaki lurus ke depan. Nah, kalian harus posisinya harus diam, tidak bergerak ke kanan atau ke kiri ya. Kalian berusaha menjaga keseimbangan kalian. Yang ketiga adalah berdiri menyerupai huruf T. Itu juga melatih keseimbangan statis. Dan yang keempat adalah sikap kapal terbang adik-adik. Jadi kaki kita, salah satu kaki kita lurus ke belakang, tangan kita lurus ke samping kanan dan ke samping kiri. Sikapnya seperti kapal terbang. Nah, kalian juga harus menjaga keseimbangan saat posisi seperti ini. Coba adik-adik praktekkan 4 posisi untuk melatih keseimbangan statis ini ya. Oke, kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Semoga ya video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.